Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengantin yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saat ini saya akan membahas tentang merencanakan keluarga sakinah. Hadirin para calon pengantin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan survei, banyak pasangan pengantin itu menikah itu tanpa perencanaan sama sekali. Banyak yang menikah ya hanya menikah karena sudah usianya sudah terlalu tua, perawan tua, bujang lapuk dan sebagainya, atau menikah karena dipaksa sama orang tuanya, sudah pacaran terlalu lama, atau bahkan yang tragis menikah karena hamil yang tidak dikehendaki. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para calon pengantin untuk merencanakan keluarga sakinah, ya, sehingga nanti kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mengarungi kehidupan berumah tangga ini akan ada progres mencapai keluarga sakinah. Dan untuk mempermudah, saya akan menggambarkannya dengan sungai kehidupan. Caranya gini, ya. Calon pengantin nanti praktek, ambil kertas HVS seperti ini, ya. Gambar sungai kehidupan, gitu aja ya, sungai, atau lurus juga boleh, lurus juga boleh. Kok ada sungai lurus, sungai kan belok-belok, anggap aja ini sungai irigasi, itu kan lurus ya. Oke. Nah, ketika sudah menggambar sungai set gini, taruh batu pertama di sini dan juga taruh batu terakhir di sini. Batu pertama adalah mulai Anda mengarungi kehidupan berumah tangga, tulis usianya berapa, misal usianya 25 tahun. Kemudian batu terakhir adalah batu ketika kita menghadapi yaumul hisab, perhitungan amal, ya, ketika nanti kita sudah di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti. Nah, sebelum batu itu nanti ada batu terakhir, ada batu yang keenam ini, ya. Ini adalah batu gambaran saat kita meninggal dunia. Ulangi, saat menikah, saat meninggal, dan juga ketika kita menghadapi perhitungan amal perbuatan di akhirat nanti. Bagi orang yang beriman, ini pasti meyakini adanya hari perhitungan amal. Jadi kalau kita masih meragukan hari perhitungan amal, keimanan kita, keislaman kita itu masih diragukan. Bahkan bisa dikatakan kalau kita tidak percaya dengan hari akhir yaumul hisab, kita dikatakan sebagai orang yang tidak beriman atau orang kafir. Ketika menerima buku catatan amal, ya, kepingnya adalah menerima dengan tangan kanan, artinya banyak amal perbuatan baiknya daripada amal perbuatan buruknya. Untuk menerima amal catatan amal dengan tangan kanan itu, maka ya, kita coba calon pengantin itu rumuskan, ya. Misalnya yang kedua, punya anak soleh, karena itu investasi kita, ya, mendoakan terus anak kita sehingga bisa meringankan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita ketika kita di alam barzakh, ya. Kemudian juga punya tabungan amal jariah, wakaf dan sebagainya, ya. Ini terus mengalir sehingga nanti kita bisa memperoleh kenikmatan akhirat. Dan juga ada gambaran pekerjaan selama masih hidup itu seperti apa. Mestinya pekerjaan yang berkah, yang bisa untuk sa'i ibadah. Nah, kemudian ini adalah batu ketika wafat dan keinginannya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Adik-adik, yang pertama, ya, untuk membuat sungai kehidupan ini, sekarang coba ambil kertas, tulis usia adik berapa saat ini. Tulis, kemudian angka harapan hidup. Ya, kalau Nabi Muhammad itu meninggal dalam usia 63 tahun, ya anggap aja lah kita mungkin inginannya kan hidup 1000 tahun lagi, ya udahlah ini kira-kira aja 75 tahun lagi. Atau jangan mau milih 60 tahun, ya monggo lah, ya, terserah, bebas. Masalah kematian adalah masalah urusan Gusti Allah, ya, urusannya Gusti Allah. Nah, contohnya ini ada 75 tahun. Maka ketika Anda menikah sampai dengan usia meninggal 75 tahun, perjalanan Anda dalam kehidupan berumah tangga selama 50 tahun. Oke? Selama 50 tahun. Nah, dari 50 tahun ini kita buat tahapan-tahapan. Anggap aja dibagi 10 lah, jadi jumlahnya 5, sehingga tahapannya
10 tahun perkawinan, usia 20 tahun perkawinan, usia 30 tahun perkawinan, usia 40 tahun perkawinan, sampai dengan usia 50 tahun perkawinan. Saat itu sudah berumur 75 tahun. Nah, Anda bersama pasangan Anda itu merencanakan. Untuk perencanaan, karena ini mengalir dan harapannya kita semakin lama semakin tua semakin bagus, hidupnya semakin berkah, ya. Nah, jenengan coba catat kondisi Anda saat ini, ya, umurnya berapa, kemudian ibadahnya bagaimana, sholatnya, puasa seperti apa, kemudian pekerjaan sekarang itu apa, aset yang dimiliki saat ini itu apa, kemudian nabung untuk akhirat itu apa, ya. Nah, ini kondisi saat ini. Kemudian target setelah usia pernikahan 10 tahun, coba target yang Anda inginkan itu seperti apa. Misal anaknya sudah berapa, ngibadahnya yang tadi tambah tekun, atau minimal kalau memang sudah tekun ya kita jaga, jangan sampai malah kendor dalam beribadah kepada Allah. Anaknya berapa, supaya menjadi anak yang soleh itu dididiknya, disekolahkan di mana, atau dipondokkan di pesantren mana gitu, yang jangan rencanakan anaknya berapa. Kemudian setelah menikah 10 tahun, kondisi pekerjaan Anda seperti apa. Jadi gini, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tercukupinya kebutuhan batin dan lahir. Nah, termasuk pekerjaan ini menghasilkan kebutuhan lahir, yaitu pendapatan. Dari Anda menikah, pekerjaan seperti apa, misal guru, karyawan, atau pedagang. Nah, kira-kira kondisi setelah 10 tahun ini seperti apa, Anda rencanakan. Kalau memang Anda nyaman di pekerjaan ketika masih bujang, lanjutkan, karena pekerjaan yang nyaman, pekerjaan yang disukai itu akan membuat orang itu berkembang dalam bekerja, pasti akan bagus. Tapi kalau, ya, jenengan tidak nyaman dengan pekerjaan itu, satu, jenengan bisa merencanakan dari awal pernikahan untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Tapi jangan sampai untuk mencari pekerjaan baru itu langsung secara mendadak meninggalkan pekerjaan yang lama, das gitu ya. Nah, kemudian aset. Setelah bekerja, harapannya Anda itu mempunyai aset, baik itu aset untuk bekal akhirat, ya, atau mungkin aset untuk menambah penghasilan dunia Anda. Aset. Jadi karena ini 10 tahun, harapannya apa? Ya, orang bekerja itu kan nanti bekerja mendapatkan uang. Nah, harapannya, ya, nanti uang itu ada yang untuk konsumsi dan juga ada untuk yang aset atau tabungan. Kenapa? Harapannya nanti ketika usia ini 55 tahun atau mungkin 65 tahun sudah pensiun, aset ini masih bekerja menghasilkan uang, ya. Nah, ini kemudian aset akhirat juga masih bekerja, mungkin jenengan punya lembaga pendidikan dan sebagainya, punya masjid, pesantren dan sebagainya, sehingga nanti ketika meninggal aset akhirat ini masih terus bekerja. Inilah gambaran, ya, calon pengantin. Ini gambaran Anda itu baru 10 tahun pertama direncanakan, dan juga tugas Anda mulai merencanakan 10 tahun kedua seperti apa, 10 tahun ketiga itu nanti seperti apa. Begitu, ya. Silakan sekali lagi nanti jenengan membuat gambar seperti ini. Silakan foto, difotokan. Nah, ditulis pekerjaannya. Pekerjaan rinci, yang dagang ya dagang, dagangnya apa. Nanti bisa kita lanjutkan di ajang konsultasi. Kira-kira, ya, untuk berkembang dengan usaha saya seperti apa, tukang batu dan sebagainya, nanti bisa kita konsultasi supaya ada progres 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, ya. Oke, difoto, kirim di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.